Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya. Sebelum masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan baca firman-Mu, biarlah firman-Mu tetap tinggal di hati kami, dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pembacaan terdapat pada 2 Tawarik pasal 5 ayat 2-14, tabut perjanjian dipindahkan dan kemuliaan Tuhan memenuhi bait suci. Pada waktu itu Salomo menyuruh para tua-tua Israel dan semua kepala suku, para pemimpin puak orang Israel, berkumpul di Yerusalem untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan dari kota Daud, yaitu Sain. Maka pada hari raya di bulan ke-7 berkumpullah di hadapan raja semua orang Israel. Setelah semua tua-tua orang Israel datang, maka orang-orang Lewi mengangkat tabut itu. Mereka mengangkut tabut itu dan kemah pertemuan, dan segala barang kudus yang ada dalam kemah itu, semuanya itu diangkut oleh imam-imam dan orang-orang Lewi. Tetapi Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya, berdiri di depan tabut itu, dan mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan itu ke tempatnya, di ruang belakang rumah itu, di tempat maha kudus, tepat di bawah sayap kerup-kerup. Jadi kerup-kerup itu mengembangkan kedua sayapnya di atas tempat tabut itu, sehingga kerup-kerup itu menudungi tabut serta kayu-kayu pengusungnya dari atas. Kayu-kayu pengusung itu demikian panjangnya, sehingga ujungnya kelihatan dari tempat kudus yang di depan ruang belakang itu, tetapi tidak kelihatan dari luar. Dan disitulah tempatnya sampai hari ini. Dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain dari kedua loh yang ditaruh Musa ke dalamnya di Gunung Horeb, ketika Tuhan mengikat perjanjian dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari Mesir. Lalu para imam keluar dari tempat kudus. Para imam yang ada pada waktu itu semuanya telah menguduskan diri, lepas dari giliran rombongan masing-masing. Demikian pula para penyanyi orang Lewi semuanya hadir, yakni Asaf, Heman, Yedutun, beserta anak-anak dan saudara-saudaranya. Mereka berdiri di sebelah timur mezbah, berpakaian lenan halus dan dengan ceracap, gambus dan kecapinya, bersama-sama 120 imam peniup nafiri. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan, sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Tema hari ini adalah, sebab Ia baik. Belana masokan Ia, di tengah dunia yang penuh dengan kesulitan, tantangan, dan ketidakpastian, seringkali kita merasa cemas dan kehilangan arah. Kenyataan hidup yang penuh dengan masalah, penderitaan, dan ketidakpastian membuat kita kadang meragukan kebaikan Tuhan. Namun, di saat-saat seperti itu, kita perlu mengingat bahwa meskipun keadaan di sekitar kita bisa berubah, Tuhan tetap baik dan setia. Dalam 2 Tawarik pasal 5 ayat 2-14, kita melihat bagaimana bangsa Israel setelah membangun bait suci yang megah, memindahkan tabut perjanjian ke dalamnya. Ketika para imam, penyanyi, dan pemusik mulai memuji Tuhan, kemuliaan Tuhan turun dengan begitu kuat dan memenuhi seluruh bait suci. Awan yang melambangkan hadirat Tuhan menghalangi mereka untuk berdiri menyelenggarakan kebaktian karena Tuhan yang baik itu hadir di tengah-tengah umatnya. Ayat 14. Hal itu menunjukkan bahwa Tuhan yang baik selalu setia, tidak hanya dalam masa-masa suka, tetapi juga di tengah segala tantangan dan persoalan hidup. Sebablah baik Tuhan tidak hanya baik karena Dia memberi berkat dan kebahagiaan, tetapi karena Dia hadir dalam hidup kita di tengah berbagai kesulitan. Tuhan yang baik adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan ketika kita merasa terpojok oleh persoalan hidup, bayangkan seorang sahabat yang selalu hadir dalam setiap kesulitanmu, memberikan dukungan tanpa henti. Tuhan adalah sahabat. Yang lebih dari itu, Dia selalu hadir, memberikan penghiburan, dan menuntun kita melalui segala badai hidup. Sebablah baik
kita bisa terus berharap dan bersyukur. Renungkan, apakah kita sudah merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita, terutama dalam masa-masa sulit? Sebablah baik, kita bisa tetap berdiri teguh, memujinya, dan mengandalkannya dalam segala situasi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah baca firman-Mu, biarlah firman-Mu tetap tinggal di hati kami, dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus berkati. Amin.